Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kadafi dari kelas 01 SMJE 037. Kini saya akan menjelaskan tentang prinsip 5C dan 7P dalam penilaian pemberian kredit. Pengertian 5C. Penilaian data dengan analisis 5C meliputi karakter, kapasiti, kapital, kolateral, dan condition dari debitur. Kemudian, data tersebut dianalisa untuk mengetahui serta menentukan kesanggupan dan kesungguhan debitur dalam membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian kredit. Berikut penjelasannya. 1. Karakter. Berkaitan dengan sifat debitur yang harus memiliki itikat baik dan komitmen tinggi untuk mengembalikan seluruh kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani bersama antara pihak debitur dan pihak kreditur. Karakter debitur pun tidak diragukan dan tidak bercacat celak. Yang kedua, kapasiti. Analisis kemampuan manajemen nasabah untuk mengelola suatu perusahaan sehingga perusahaan dapat menghasilkan laba dan dapat membayar seluruh kewajiban di masa sekarang dan mendatang. Dan yang ketiga, ada kapital, yaitu seberapa besar debitur memiliki andil dalam besarnya presentasi yang dibiayai oleh perusahaan atas pembiayaan terhadap satu pekerjaan atau proyek. Dan yang keempat, kolateral. Kolateral jaminan hanya berfungsi dan bersifat sebagai solusi terakhir atau second way out apabila debitur bermasalah tidak dapat mengembalikan kewajiban pinjaman. Dan yang kelima, ada condition, yaitu analisis ini meliputi ekonomi baik nasional, regional, maupun internasional, politik, perundang-undangan, dan lain-lain. Pengaruhnya terhadap bisnis debitur yang sedang berjalan dilihat untuk masa sekarang dan mendatang. Kemudian, di sini ada pengertian 7P, yaitu pada dasarnya prinsip yang dilakukan Bank Syariah Mandiri dalam penilaian atau menganalisis calon nasabah pembiayaan mikro merupakan prinsip pemberian pembiayaan yang sudah umum dikenal dengan prinsip 7P, yaitu personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada personality. Personality adalah menilai nasabah dari segi kepribadian atau perilaku sehari-hari, bahkan masa lalunya. Personality juga dapat meliputi sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Dan yang kedua, ada party, yaitu mengelompokkan nasabah ke dalam klarifikasi atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakter, sehingga nasabah dapat dikelompokkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank. Dan yang ketiga ada purpose, yaitu adalah mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit nasabah dapat bermacam-macam. Dan yang keempat ada prospek, yaitu adalah mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit nasabah dapat bermacam-macam. Dan yang kelima ada payment. Payment adalah menilik ketersediaan sumber pembayaran kredit dari calon debitur serta setelah pemberian debitur punya sumber pendapatan yang cukup untuk pembayaran kredit. Dan yang keenam ada profitability, yaitu analisis kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari waktu ke waktu untuk dilihat perkembangannya terutama setelah mendapatkan suntikan dana yang berasal dari kredit. Dan yang ketujuh ada protection, yaitu adalah guna berjaga-jaga jika terjadi yang di luar dugaan hingga diperlakukan perlindungan terhadap kredit dari kelompokan perusahaan, jaminan, atau holding company. Sekian penjelasan dari saya tentang prinsip 5C dan 7P dalam pemberian kredit. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.